Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Aurelia. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang asam dan basa. Materi ini dapat membantu kita untuk memahami sifat suatu zat dan perannya dalam pengaplikasian di dalam dunia farmasi. Asam dan basa merupakan zat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya mempunyai sifat yang berbeda, namun sebenarnya saling berikatan. Asam dan basa dapat bereaksi satu sama lain dan dapat menghasilkan perubahan kimia yang penting untuk dipahami. Ketika asam dan basa bereaksi, keduanya dapat saling menetralkan dan mencapai keadaan yang disebut setimbang. Konsep inilah menjadi dasar dalam memahami asam dan basa dan kesetimbangan kimia. Dalam suatu reaksi kimia, partikel-partikel sebenarnya tidak pernah diam. Mereka bergerak bebas, saling bertumbukan, bahkan mereka terus bereaksi. Pada awalnya, reaksi berlangsung satu arah. Namun, seiring berjalannya waktu, reaksi balik akan mulai terjadi. Ketika laju reaksi maju dan reaksi balik menjadi sama, sistem akan mencapai keadaan yang disebut setimbang. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan kimia, yaitu kondisi dinamis di mana partikel tetap bergerak meskipun sistem tampak stabil. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam dan basa didefinisikan berdasarkan perpindahan proton. Asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton atau ion hidrogen, sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton. Ketika asam dan basa bereaksi, maka akan terjadi perpindahan proton dari asam ke basa. Proses ini juga akan membentuk pasangan asam basa konjugat yang saling berhubungan. Jika asam, maka akan membentuk basa konjugat, dan jika basa, maka akan membentuk pasangan asam konjugat. Sekarang kita akan membahas tentang pH dan autoionisasi air. pH adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan yang menunjukkan konsentrasi ion hidrogen atau H+. Skala pH dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Nilai pH berkisar dari 0 hingga 14. Jika larutan dengan pH kurang dari 7, maka sifatnya asam. Jika larutan dengan pH sama dengan 7, maka sifatnya netral. Namun, jika larutan dengan pH lebih dari 7, maka sifatnya basa. Skala pH ditentukan oleh konsentrasi ion hidronium atau H3O+. Jika semakin tinggi konsentrasi H3O+, maka nilai pH akan semakin kecil. Dasar dari skala pH berasal dari autoionisasi air. Dalam autoionisasi air, dua molekul air saling bereaksi yang akan menghasilkan ion hidronium dan ion hidroksida dalam jumlah yang sangat kecil. Pada air murni, konsentrasi ion hidronium dan ion hidroksida sama, sehingga pH air bernilai 7 dan sifatnya netral. Dalam dunia farmasi, pH berperan penting dalam menentukan kelarutan, stabilitas, dan absorpsi obat. Sementara itu, autoionisasi air juga menjadi dasar terbentuknya pH dan sistem penyangga yang menjaga kestabilan sediaan farmasi dan keseimbangan biologis tubuh. Sekarang kita akan membahas tentang kekuatan asam dan basa. Selain pH, asam dan basa juga dapat dibedakan berdasarkan kekuatannya. Berdasarkan kekuatannya, asam dan basa dibagi menjadi 4, yaitu asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Asam kuat dapat terionisasi hampir sempurna dalam air dan dapat menghasilkan ion hidronium. Sedangkan asam lemah hanya terionisasi sebagian dan berada dalam kesetimbangan. Basa kuat menghasilkan ion hidroksida dalam jumlah yang banyak, sedangkan basa lemah hanya menghasilkan ion hidroksida dalam jumlah yang terbatas. Dalam dunia farmasi, kekuatan asam dan basa mempunyai peran yang sangat penting. Dari sini, kita bisa tahu bagaimana obat bisa larut dan tetap stabil dan bekerja dengan baik di dalam tubuh. Dalam pengaturan asam basa yang tepat, obat akan menjadi lebih aman dan nyaman untuk digunakan. Asam lemah dan Ka. Asam lemah adalah asam yang hanya terionisasi sebagian di dalam air. Artinya, tidak semua molekul asam akan melepaskan proton jika dilarutkan. Kekuatan asam lemah ditentukan oleh nilai Ka, yaitu tetapan ionisasi asam. Jika nilai Ka semakin besar, maka asam lemah tersebut sifatnya semakin kuat. Namun sebaliknya, jika nilai Ka semakin kecil, maka asam tersebut sifatnya tergolong sangat lemah. Reaksi ionisasi asam lemah
dapat dituliskan sebagai asam bereaksi dengan air, membentuk ion hidronium, dan basa konjugasinya. Nilai Ka sendiri merupakan perbandingan konsentrasi ion hasil ionisasi terhadap konsentrasi asam yang belum terionisasi. Konsep ini juga sangat penting dalam dunia farmasi karena berkaitan dengan sifat obat dan efektivitasnya di dalam tubuh. Sekarang basa lemah dan Kb. Basa lemah adalah basa yang hanya terionisasi sebagian di dalam air. Artinya, tidak semua molekul basa akan bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida. Kekuatan basa lemah ditentukan oleh nilai Kb, yaitu tetapan ionisasi basa. Jika nilai Kb semakin besar, maka basa lemah tersebut sifatnya semakin kuat. Namun sebaliknya, jika nilai Kb semakin kecil, maka basa tersebut akan tergolong sangat lemah. Reaksi ionisasi basa lemah dapat dituliskan sebagai basa yang bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida dan asam konjugasinya. Nilai Kb menunjukkan perbandingan konsentrasi ion hasil ionisasi terhadap konsentrasi basa yang belum terionisasi. Konsep ini merupakan konsep penting dalam dunia farmasi karena berkaitan juga dengan sifat obat dan efektivitas obatnya di dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah hubungan pasangan konjugat dan KaKB. Setiap asam mempunyai basa konjugat dan setiap basa mempunyai asam konjugat. Semakin kuat suatu asam, maka semakin lemah basa konjugat yang dihasilkannya. Sebaliknya, semakin kuat suatu basa, maka semakin lemah asam konjugat yang dihasilkannya. Nilai Ka dan Kb saling berhubungan melalui pasangan asam dan basa konjugat. Jika suatu sistem mempunyai Ka besar, maka basa konjugatnya mempunyai Kb kecil, dan sebaliknya. Basa lemah memiliki asam konjugat yang juga lemah. Namun, sistem ini hanya berlaku pada suhu 25 derajat Celcius. Struktur molekul dan kekuatan asam. Kekuatan suatu asam dipengaruhi oleh struktur molekulnya. Salah satu faktor yang paling penting adalah kekuatan ikatan antara hidrogen dan atom yang mengikatnya. Jika ikatan Ha bersifat kuat, maka hidrogen lebih sulit dilepaskan sehingga asam menjadi lebih lemah. Sebaliknya, jika ikatan Ha lemah, maka hidrogen lebih mudah terlepas dan asam menjadi lebih kuat. Selain itu, kekuatan asam juga dipengaruhi oleh kestabilan basa konjugatnya. Semakin stabil basa konjugat yang terbentuk, maka asam akan semakin kuat. Sebaliknya, basa konjugat yang kurang stabil menunjukkan asam yang lebih lemah. Sekarang kita akan membahas garam dan oksida. Garam berasal dari reaksi asam dan basa. Sifat garam dapat ditentukan oleh asam dan basa pembentuknya. Jika asam kuat dengan basa kuat, maka hasilnya menjadi netral. Jika asam kuat dengan basa lemah, maka sifatnya menjadi asam. Namun, jika asam lemah dan basa kuat, maka hasilnya menjadi basa. Sifat oksida juga bergantung pada jenis unsur penyusunnya. Oksida asam bereaksi dengan air akan membentuk asam. Oksida basa bereaksi dengan air akan membentuk basa. Jika oksida amfoter bereaksi dengan air, maka sifatnya bisa asam ataupun basa. Dalam dunia farmasi, garam dan oksida mempunyai peran masing-masing dan masing-masing dari mereka mempunyai peran yang cukup penting. Garam sering digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan stabilitas obat sehingga obat dapat lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, garam juga membantu mengatur pH dan memperpanjang masa simpan sediaan obat. Sementara oksida banyak dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam formulasi farmasi. Beberapa oksida berfungsi sebagai antasida, pelindung kulit, atau bahan pengisi pada sediaan padat. Selanjutnya adalah larutan buffer. Larutan buffer adalah larutan yang mempunyai kemampuan untuk menjaga pH tetap stabil walau ditambah dengan sedikit asam atau basa. Larutan buffer terdiri dari dua, yaitu asam lemah dan basa konjugatnya, dan juga basa lemah beserta asam konjugatnya. Jika ditambah asam atau ion H+, maka akan diikat oleh basa konjugatnya. Jika ditambah basa atau ion OH-, maka dinetralkan oleh asam lemah. Dalam dunia farmasi,
Buffer sangat penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas obat. Banyak obat hanya stabil pada rentang pH tertentu. Dengan adanya larutan buffer, maka pH sediaan farmasi dapat dipertahankan sehingga obat tidak mudah rusak dan tetap aman digunakan. Selain itu, buffer juga dapat membantu mengurangi iritasi dan dapat meningkatkan kenyamanan pasien. Dalam larutan buffer, maka kita juga akan mempelajari persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaan Henderson-Hasselbalch digunakan untuk menentukan pH larutan buffer. Pada buffer asam, pH ditentukan oleh nilai pKa dan perbandingan antara basa konjugat dan asam lemahnya. Sedangkan pada buffer basa, perhitungan dimulai dari pOH yang dipengaruhi oleh nilai pKb dan perbandingan antara asam konjugat dan basanya. Kemudian pH dapat ditentukan dari nilai pOH. Persamaan ini sangat penting dalam dunia farmasi karena dapat membantu mengatur pH sediaan obat supaya tetap stabil dan aman digunakan. Selanjutnya kita membahas tentang titrasi. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan konsentrasi larutan. Titrasi dapat dilakukan dengan meneteskan larutan standar ke larutan sampel dan ditandai dengan perubahan warna indikator atau biasa disebut dengan titik akhir titrasi. Untuk membaca hasil titrasi, kita dapat menggunakan grafik titrasi. Grafik ini dapat membantu untuk menunjukkan perubahan pH selama proses titrasi. Sumbu vertikal biasanya menyatakan pH dan sumbu horizontal biasanya menyatakan volume asam. Pada daerah P, larutan masih bersifat basa sehingga pH tinggi. Penambahan asam belum banyak mempengaruhi pH. Pada daerah Q adalah daerah titik ekuivalen, yaitu kondisi saat jumlah asam dan basa tepat bereaksi habis. Setelah melewati titik ini, yaitu pada daerah R, larutan menjadi asam dan pH turun tajam, dan menandakan bahwa titrasi sudah selesai. Titrasi dalam dunia farmasi biasanya digunakan untuk menentukan kadar zat aktif dan menilai kemurnian bahan obat. Selain itu, titrasi juga berperan dalam kontrol kualitas untuk memastikan obat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya titrasi, maka kualitas dan keamanan obat dapat terjaga sebelum digunakan oleh pasien. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kesetimbangan kelarutan. Sebagai contoh, perak klorida padat akan berada dalam kesetimbangan dengan ion perak dan ion klorida di dalam larutan. Hubungan ini dinyatakan dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP yang menunjukkan seberapa banyak zat dapat larut sebelum mengendap. Jika hasil konsentrasi ion melebihi nilai KSP, maka endapan akan terbentuk. Dalam bidang farmasi, konsep KSP ini penting untuk menentukan kelarutan obat, stabilitas sediaan, dan juga pencegahan pengendapan obat dalam larutan injeksi atau sirup. Nah, segitu dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga semakin paham dan tidak semakin pusing. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!